Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasper Muhammad, NPM 210826014. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mind map terkait SKBS yang dimana merupakan sebagai syarat mengikuti remediasi blok dermatovenerologi. Jadi untuk SKBS sendiri secara definisi merupakan investasi kulit yang sangat gatal yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei, homogenis yang spesifik terhadap inangnya. Jadi untuk klasifikasinya sendiri itu ada dikenal beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada klasik, kemudian ada crusted scabies atau scabies berkrusta, kemudian ada uh, scabies pada bayi dan anak serta scabies nodularis. Hanya saja yang secara umum itu ada scabies klasik dan juga crusted scabies. Jadi untuk scabies klasik ini merupakan gejala pruritus yang parah. Jadi dia akan semakin parah pada malam hari. Kemudian dirasakan seperti keluhan fatigue atau lelah, mudah tersinggung sebagai keluhan psikosomatik, dan juga pada beberapa pasien mengalami demam dari impetigo sekunder atau cellulitis. Kemudian ada crusted scabies atau scabies berkerak atau scabies berkrusta, yang dimana tungau penyebab crusted scabies ini sama dengan tungau penyebab klasik scabies. Namun, banyaknya tungau menjadi pembeda keduanya. Tungau pada scabies berkrusta jauh lebih besar dan bisa berkisar antara ribuan hingga jutaan per pasien. Sedangkan pada scabies klasik hanya 10 hingga 12 tungau. Jadi perbedaan inilah yang menyebabkan cluster scabies jauh lebih menular dibanding scabies klasik. Kemudian ada scabies pada anak, bayi dan anak, yang dimana lesi pada anak ini dapat mengenai seluruh tubuh. Sedangkan pada orang dewasa hanya di beberapa bagian. Jadi pada bayi dan anak ini dapat terkena pada kepala, leher, telapak tangan, dan telapak kaki, serta sering terjadi infeksi sekunder berupa impetigo, timus, eksim, sehingga terowongannya jarang ditemukan. Kemudian ada tadi scabies nodularis, yang dimana lesinya itu berupa nodus, coklat kemerahan, yang gatal pada area tertutup, terutama pada genitalia pria, inguinal, dan aksila. Kemudian untuk cara mendiagnosisnya atau cara menegakkan diagnosisnya, yang pertama itu ada anamnesis, yang dimana dapat ditanyakan riwayat gatal. Pasien akan mengeluhkan riwayat gatalnya itu pada malam hari. Kemudian adanya anggota keluarga yang sakit, seperti penderita scabies sebelumnya, jadi si penderita ini terkena penularan. Untuk pemeriksaan fisiknya dapat dilakukan inspeksi, maka dapat ditemukannya tonjolan kulit yang gatal dan ada area penyebaran. Untuk penunjangnya, pemeriksaan mikroskop untuk melihat ada tidaknya kutu Sarcoptes scabiei atau telurnya. Jadi scabies ini secara penularannya itu merupakan penularan secara langsung, sehingga kontak dari orang ke orang pada situasi yang membuat adanya kontak kulit ke kulit dan juga kondisi kepadatan penduduk yang dapat meningkatkan insiden dari infestasi tungau. Untuk tanda dan gejalanya sendiri, itu yang pertama ada pruritus nocturna, yang dimana tadi pasien akan mengalami gatal pada malam hari akibat aktivitas tungau ini lebih tinggi pada suhu yang panas dan lembab. Kemudian dapat menyerang secara berkelompok. Jika ada satu yang terkena scabies, biasanya seluruh anggota keluarga akan terkena infeksi. Jadi dapat dipastikan jika scabies ini dapat menular tadi secara kontak kulit ke kulit dan pertemuan orang langsung, kontak langsung. Kemudian adanya terowongan atau kunikus, yang dimana terowongan yang ditemukan pada lokasi predileksi yang berwarna putih abu-abu atau hipopigmentasi. Kemudian berbentuk garis lurus atau berkelok. Rata-rata memiliki panjang 1 cm, pada ujung terowongan ditemukan papul dan vesikel. Jika timbul infeksi sekunder, ruang kulitnya menjadi polimorf. Ditemukan pustul, eskoriasi atau lecet, dan lain-lainnya. Juga ditemukannya tungau, di mana cara terbaik untuk mendiagnosis scabies dengan ditemukannya satu atau lebih dari satu tungau. Untuk tata laksananya sendiri, itu ada belerang endap atau yang dikenal sebagai sulfus precipitatum sulfur, yang dimana dengan kadar 4-20% dalam bentuk salep ataupun krim, yang dimana ini dapat berpengaruh pada tungaunya, tapi tidak berpengaruh pada tahap telur, karena penggunaannya dan juga penggunaannya tidak boleh kurang dari 3 hari. Kemudian ada emulsi benzil-benzoas, yang dimana terdapat 20-25% untuk kadarnya. Yang ini efektif melawan tungau dewasa. Penggunaannya dapat dioles dari dagu hingga ujung jari kaki. Dapat dilakukan 3 kali dalam 24 jam.
Kemudian ada Clotamicton Scabinet yang dimana kadarnya itu ada 10%. Dalam krim atau lotion juga merupakan obat pilihan karena dapat digunakan dalam semua stadium dan juga semua tipe dari klasifikasi scabies ini. Juga untuk Clotamicton Scabinet ini mempunyai dua efek, baik sebagai anti skabies dan juga sebagai anti gatal. Tetapi harus dilakukan dari penggunaan mata dan juga mulut. Kemudian ada permethrin dengan kadar 5% dalam krim, yang dimana penggunaan itu dioleskan dan dihapus setelah 10 jam. Kemudian ada ivermectin yang dimana ini dikonsumsi secara oral, merupakan terapi yang efektif dan praktis untuk skabies. Kemudian ada beberapa faktor risiko lagi dari skabies ini, jika misalnya adanya penderita atau pasien yang datang, dan juga untuk identitasnya dia merupakan pelajar yang tinggal di asrama ataupun di pesantren, sehingga penggunaan barang bersama itu sering kerap terjadi, sehingga penularan skabies ini juga lebih cepat pada anak yang tinggal di asrama atau di pesantren. Jadi untuk edukasinya dapat pertama setelah kita berikan tata laksana, kita memastikan pasien untuk dapat mengkonsumsi ataupun mengaplikasikan salep dengan baik. Kemudian untuk kelembapan kulit juga harus dijaga. Jika terlalu lembab maka dapat meningkatkan infeksi dari skabies ini. Kemudian juga higienitas memang hal yang paling penting agar infeksi skabies ini tidak selalu meradang ataupun menginfeksi. Baik, mungkin sekian pemaparan mind map dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun mind map ini. Mungkin terima kasih. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.